Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke, sobat Atmat saya. Banyak pertanyaan dari teman-teman. Mas, saya pengen mobil keluarga yang real. Berarti mobil keluarga yang real 7 seater, bukan 5+2, bukan 7 seater sempit-sempitan. Iki jawabannya. Tapi duitku kurang 100 ya iki. Ya, di bawah 100 juta mobilnya real 7 seater. Gitu ya, harga 90 berapa ya? 99 nego deh. Ya, dah nego berapa nanti tak dengarkan. Nah, gitu ya, pajak hidup. Nah, kondisi mobil ya untuk uang di bawah 100 juta ya cukup menyenangkan sih. Kalau dompetnya isinya 500 juta ya jelek sih, gitu loh ya. Jadi baik dan buruk itu harus sadar diri dengan keuangan. Soalnya ya saya sering duitnya selawe itu ngewayel wonge. Ya tidak apa-apa, namanya customer, tetap tak ladeni dengan penuh senyuman. Gitu loh. Ya sekarang kita bahas mobil ini. Silahkan saksikan video berikut. Oke, dari video tersebut, sinematik tersebut, sekarang kita bahas pertama pajak mobil ini 2.600.000 kalau nggak salah pajak. Sekitar itulah 3 juta ke bawah. Tergantung progresif apa tidak. Kalau nggak progresif sekitar 2,6. Oke ya, untuk bodi, nah, kita karena dari belakang ya, dari belakang. Kewenceng lambungnya. Oke ya, nggak ada petot-petot jempolnya. Nah, memang ini sebagian juga orisinil. Oke, kita bahas ban. Bannya ini menyenangkan semua. Bannya masih 80% up. Nah. Oke, kita bahas pilar, silen, nggak ada cacat silen-silennya. Lampu sein pecah. Nah, lampu sein Supion ini kayaknya variasi. Jadi tahun ini belum ada lampu. Ini adalah variasi. Aslinya nggak ada ya. Nah, jadi nggak tak perbaiki karena ini aslinya nggak ada. Aslinya dia plastik biasa, ini tambahan sendiri. Jadi ini lampu tambahan. Beli cover Supion yang ada sayanya gitu sekitar 350.000 kalau nggak salah, satu set kanan kiri baru. Kalau yang tipe G ini karena tipe G ya. Nah, kalau tipe V itu ada chrome-nya Supionnya, tapi nggak ada lampu sayanya. Kalau tipe G cuma plastik doang, apalagi yang tipe E. Nah, ini beli sendiri itu ya. Oke. Lampu masih cukup bening, nah, termasuk bening lah di antara teman-teman seumurnya dia. Oke, untuk fog lamp juga masih kelihatan bagus. Rata-rata Innova itu fog lampnya yang bawah itu kalau tidak jatuh hadap ke bawah ya isine banyu, isine iwak cupang. Oke ya, untuk pajak bulan 10 hidup, sekarang baru bulan 2 masih panjang ya, sama. Oke. Nah, ini ada bekas rumatan. Oke, kita buka satu persatu pintunya. Oke, aman, silen aman. Tak keropos. Kita buka lagi sini. Silen aman. Tak keropos. Pilar. Innova hati-hati, kalau sampai mobil ini nabrak samping aja gitu, der samping, kesenggol samping.
pilar ini sampai rawatan. Saya belum pernah jumpa Innova yang rumatan itu pilarnya ini bisa benih, bisa kembali lagi. Jadi kalau mobil ketabrak samping, des gini, nyerempet samping, pilar ini akan kalau rumatan itu jelek. Nah, saya belum pernah jumpa yang rumatannya bagus. Jadi saya ngecek mobil bekas ngeder ininya bagus, belum pernah jumpa. Nah, Innova. Dan mesti saya coba itu anginnya masuk. Jadi angin itu dari sini masuk ke kabin. Kalau kecepatan 80 itu masuk gerubuk gitu. Terus kalau hujan juga masuk biasanya. Karena talangnya ada di sini ya. Talangnya ada di sini ya. Kalau hujan masuk dia. Kalau ndak pilarnya ini sampai rawatan, ini jangan sampai beli. Ini yang pasti pecah. Ini saya kalau lihat Innova, ini tutup lacinya pecah, ini wajar. Tapi nanti tenang, tak belikan. Ini harganya sekitar 550.000. Laci tutup laci ini sekitar 550 atau 600.000. Nanti tak belikan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak salah saya punya stoknya di gudang. Nah gitu ya. Tidak tahu ini karena bannya cukup tipis, jadi terus nutupnya jelek gitu. Terus kadang perilaku penumpang kiri itu kadang-kadang juga buruk. Ketika dia ngantuk atau capek, ini kursi diundurkan. Ini dipakai sandaran kaki. Nah, jadi ini mundur, ini tidur. Nah, penumpang yang kiri itu terus ini dipakai sandaran kaki, jadi pecah ini. Gitu ya. Nah, untuk Innova ini termasuk cukup bagus untuk kisi-kisi AC-nya. Nggak apa-apa. Tenang ya, ini tak belikan ya, catatan ya, tak belikan. Kalau sampai kalian beli, ini belum tak belikan, tak kasih uang 600.000 buat beli ini. Banyak di Tokopedia, di mana itu banyak. Oke ya, ini kabel USB. Ini dashboardnya keras, bahannya juga nggak begitu bagus, tapi inilah dashboard yang cocok di negara kita, Indonesia tercinta. Kalau dashboard mobil itu bagus, itu malah rusak. Saya punya Velfire 2010, 11. Sampai kalau punya komen ya Alfa tahun segitu. Ini kalau ditekan kan empuk ya, nyenyek jadi. Door trim ini ya yang bagus ya begini. Nah, di Indonesia, jadi ini bahannya hard. Kalau ini banyak empuk kayak Honda CR-V, Honda Stream, nyenyek pasti. Kayak mainannya anakmu itu loh, apa namanya, Play-Doh. Nah, ini karena bagus itu belum tentu cocok. Nah, gitu ya. Metiknya anak tangga, ini yang pas di kita juga gitu. Jadi barang bagus itu belum tentu cocok. Maka no, apik mungguhe ngawakmu gurung tentu kanggone aku apik. Lah, maka no itu kudu jare mbae nedha nrimo. Wong kudu iso nrimo. Kudu iso bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Kisi AC yang belakang ini mesti oblak, rata-rata mesti oblak. Sana sini sama. Ini untuk pengaturan AC belakang. Plafon cukup baik. Nah, plafonnya cukup baik dan cukup bersih. Enggak bersih banget tapi cukup. Oke ya, joknya juga cukupan. Jadi intinya mobil ini kondisinya cukup baik. Enggak super istimewa. Kalau saya nggak berani bilang istimewa. Kita lihat apakah yang sini kropos. Oh belum. Biasanya Innova yang sini lubang, kropos dulu. LGX juga sama, sini itu dulu. Yang depan enggak, yang bagian itu mesti kropos dulu. Terus kalau pernah bekasnya dikasih variasi yang chrome di sini, mesinnya kropos. Kalau pernah dikasih variasi chrome, kalau ini enggak dikasih ya aman. Jadi variasi nambah bagus itu belum tentu tambah baik. Bisa jadi itu merusak. Gitu ya. Makanya kalau kalian ganti pelek, dibesarkan peleknya, itu juga merusak. Kalau mesti kaki-kakinya hancur, karetnya hancur dulu. Gitu. Mobilnya tambah cakep tapi tambah rusak kakinya, tumpakannya tambah gak enak. Makanya mengapik urung tentu apik kanggo awakmu. Tipe G 20 tipe G. Oke ya, kalau tipe V dia itu di sini ada anten, gelas antena. Kalau tipe V ya, jadi gak iso ngapus ya. Tipe V di sini ada antena. Terus door trim ini kayu, wood panel finishingnya. Kita lihat pintunya. Oh cakep. Aku mau ndelosor ya. Kita ndelosor. Oh. Ya saya cakep lah. Mobilnya kelihatan asli Jawa. Tidak pernah dipakai ke medan-medan lumpur. Bumper belakang silahkan ditafsirkan sendiri. Ada yang suka, ada yang tidak. Oke, sekarang kita buka. Saya lupa tadi nyebutkan. Mobil ini tahun 2005 kalau nggak salah. Kalau 2004, 2005 antara itu. Oke ya, belakang aman dari nabrak. Oke. Yes. Ini real 7 seater. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kalau kamu mau beli mobil 7 liter ya generasi Kijang lah ya. Jangan beli SUV, apalagi beli yang mobil MPV kecil-kecil itu nggak nyaman di belakang. Saya juga pernah review Sigra ya, 7 liternya itu bukan 7 liter tapi 5+2. Kalau ini adalah real 7 liter itu begini. Nah, mobil ini kayaknya ya nggak begitu besar ya Innova, sama Pajero itu kayak besar Pajero, sama Fortuner kayak besar Fortuner. Tapi jok belakangnya ya jauh nyaman Innova. Jadi jangan berharap kalau kamu beli Fortuner belakangnya kamu naiki bisa lebih baik dari Innova. Enggak, salah kalian. Enggak bisa lebih baik dari Innova. Sama-sama Toyota loh ini ya. Dengan basic juga mirip lah. Nah, tetap enakan Innova. Itu banyak yang salah tangkap soalnya, salah sangka. Dikira mobil gede-gede ku nyaman. Ya nyaman mobil beginian, ukuran tanggung-tanggung gini. Oke ya. Sekarang kita buka kap mesin nih. Ben gak tang-ting-tang-ting. Oh iya, untirannya jok iki hilang. Nah, ini kalau beli juga nggak mahal, sekitar 100 ribuan atau nggak sampai 200 ribu. Beli di online aja banyak. Jadi kalau barang-barang sepele kayak gitu beli di online aja, gampang banyak. Sekarang tak buka kap mesin ini dulu ya. Dan cilik-cilik itu. Kalian lihat langit dulu ya. Saya sambil megangin kap mesin soal ini. Oke. Kap mesin aman. Hati-hati kalau nabrak itu rata-rata kap mesin ini diganti pasti. Karena beli kap mesin Innova ini banyak banget. Kalau silen gantian itu dia silen yang di sini tidak akan sama dengan yang di pintu. Biasanya silen sini tipis gitu. Nah, itu biasanya gantian KW. Kalau gantian copotan, eks asuransi atau bekas-bekas itu juga rumatan biasanya. Tapi tetap kelihatan. Nah, gitu ya. Cuma kalau kalian nggak pengalaman juga nggak kelihatan. Kalau nabrak nyondol dikit itu nanti kalian mungkin dapat ya wajar. Tapi kalau der jangan sampai. Kalau ini aman banget ini. Oke ya, apron-apron tengah itu juga aman. Oke, untuk ini mesinnya belum Euro. Nah, kalau sudah mesin Euro itu di sini ada apa? Ada kayak tampungannya bensin. Jadi bensin itu masuk ke sini, terbuang, dibawa ke sini, dimasukkan sini lagi. Itu sistem yang sudah Euro. Kemudian ini belum. Nah, Euro itu mulai 2007 akhir ya, 2007 yang awal belum. Dan knalpotnya ini juga tidak ada O2 sensor. Kalau Euro ada O2 sensor. Bedanya itu sama ECU karena ada pengaturan arus balik bahan bakar tadi. Nah, kalau sistem gas, sistem yang lain sama. Jadi kalau kalian beli koil, beli sama. Mesin ini 1TR kuat banget. Kalau kalian dapat yang sudah kilometer 400.000 itu rata-rata 350.000 itu nanti persekernya lembek. Nah, terus gimana Mas? Ganti persekernya sembuh lagi seperti baru lagi. Nah, jadi mesin ini mesin badak 1TR-nya ini. Dan sampai Innova yang terbaru sekarang masih mesin pakai 1TR. Cuma enggak tahu kalau yang Zenik saya belum buka ya, yang belum apa yang sampai yang Reborn sebelum Zenik itu masih pakai mesin 1TR, cuma yang baru kan dual VVTi gitu ya. Kalau ini kan single VVTi. Gitu ya. Ini sensornya. VVTi. Kalau berbet biasanya dari sensor VVTi, ini sensor VVTi, sensor valve. Kemudian kalau berbet Innova ini nggak bisaan. Kalau busimu mati satu, itu dia akan suaranya akan cek gitu bensinnya. Jadi harusnya segera dilakukan penggantian busi atau penggantian koil. Gitu ya, koilnya 1 per biji ini. Kalau kalian nyuci mobil ini, hati-hati. Kalau kalian nyuci mobil ini, mending ini ditutup. Nah, dilapi aja. Karena kalau kalian nyuci mobil ini tidak punya kompresor, tidak punya alat pembersih, pasti air tuh masuk di sini. Ini ada silnya sebetulnya, tapi tetap masuk. Ya karena mungkin silnya sudah tua ya, mobil ini sudah 17 tahun. Jadi ya gitu. Kalau mungkin kalau masih baru dulu ya, mungkin masih umur 2 tahun, 3 tahun ya masih belum. Jadi kalau nyuci mesin pakai air, kalian harus punya kompresor dan alat vakum pengering. Kalau tidak gitu masih aman, starter nanti berbet. Kalau berbet boros. Gitu ya. Tapi memang mobil ini boros. Iya betul, Kijang boros. Siapa yang bilang Kijang irit? Kijang boros, termasuk boros. Ini dicek, kalau Matic ini dicek, kemudian dicium baunya. Ini tak ciumnya bau aku ya wedi kena irungku rek. Golek sego sak amplokane masa aku mangan uli. Guyon teman-teman.
Biasa kalau saya ginian. Kalau saya ragu tuh adiktif itu tak jilat. Tak jilat. Kalau tak jilat itu gatel saya nemen, berarti adiktifnya sapi. Cuma kayak gaber-gaber aku. Oke ya. Dari sistem mesin gitu. Kemudian sisi bahan bakar ini banyak tanya, Innova boros mas, boros. Kalau kamu ngitungnya 1 km per liter, nah, gitu boros. Semua kijang sejak lahir sampai boros. Nggak tahu kalau yang paling baru saya belum pernah beli. Sampai Rebon pun yang bensin ketemunya boros. Kalau ngitungnya 1 liter berapa kilometer? Nah, 1 liternya 8 km. Kalau yang sudah Euro itu ketemunya 9,7 average. Bisa itu average itu berarti jalannya datar, nanjak, tol campuran ya. Itu saya sudah pernah buat reviewnya, silahkan dicek videonya saya. Itu kalau yang Euro ketemu 19,7, 9,6. Nah, tapi kalau yang belum Euro sekitar 1 kilo lebih boros, sekitar 8,8 maksimal 9. Average boros ya? Iya. Tapi kalau kamu lihat mobilnya ini sebesar ini, 7 orang, nyaman, ya nggak boros, gitu loh ya. Jadi kenapa kok bilang saya nggak boros? Karena mobilnya muatannya banyak dan mobil ini bisa mengakomodir semuanya. Sekarang tak cerita nih, dah ini ayo survei sekarang ya. Tonggomu, koncomu ya. Nah sekarang tetangga, teman yang punya Innova, kamu amati berapa tahun dia pakai. Punya kijang deh, LGE kapsul gitu loh. Grand Extra kapsul Innova. Sama lihat tetanggamu atau temanmu itu berapa lama? Mesti makainya bertahun-tahun. Kalau toh dia sempat jual, itu mesti, dan kemudian dia beli mobil kecil, lebih kecil dari ini, ngomong aja Avanza gitu. Nanti Taiman tanya, kalau geton itu apa ya bahasa Indonesia geton itu iya ya. Menyesal, mesti akan beli lagi yang begini lagi. Kenapa? Karena nyaman. Jadi orang itu ngitungnya gitu caranya. Jadi kemarin ada yang komen saya, nggak bisa mas hitung gitu. Ya bis itu ya irit ya, 1 liternya 3 kilo loh bis itu. Tapi kan 40 orang. Gitu. Oke ya, jadi teman-teman kalau punya Innova mestilah awet-awet. Tetangganya silahkan disurvei, nanti lah awet. Jarang orang beli Innova itu kemudian 3 bulan, 6 bulan, setahun dijual jarang. Saya setiap jual Innova gini mesti ucul hilang barangnya, lepas. Habis saya jual tuh orangnya nggak balik-balik ke saya, lama banget. 5 tahun baru kembali ke saya, tukar tambah lagi. Gitu. Radiator, nah ini kalau sedikit clue, kalau pecah diganti aja unggul, utuh radiatornya. Sekitar 2,5 juta, kalau ori hampir 3 juta, kalau yang KW sekitar 1,5, 1 juta sekian sampai 1,5. Kalau ganti tutupnya aja ini, kalau kalian ganti kuningan di para pengrajin itu sekitar 800.000. Kalau kalian ganti tutupnya aja ini dari plastik begini sekitar 400.000. Nah, cuma kalau ini masih ori, ganti kuningan lebih baik gitu. Nah, gitu. Terserah. Jadi kalian mau beli ori, KW, atau anu. Nah, ini kan plastik. Kalau biasanya kalau sudah disogok atau dibuka ininya, biasanya kembalinya nggak bisa presisi. Enggak, ya bisa kalau di tukang saya, di radiator saya, di tempat saya ini bisa. Cuma saya nggak menjamin di semua tempat lain itu bisa presisi untuk radiator plastik kalau sudah dicukit kemudian dikembalikan lagi itu. Nah, makanya tadi saya nyarankan untuk beli baru atau diganti kuningan. Kayak bahan tembaga gitu loh. Oh, ini sedikit untuk radiator. Aki memang ukuran segini dan listrik mobil ini khas seperti mesin kijang, ringkes gak ono apa-apa nih. Gitu ya. Ya ini juga pakai sistem sensor throttle gas. Nah, throttle body gasnya di ini. Ini gasnya. Nggak pakai. Jadi nggak pakai apa namanya? Nggak pakai kabel gas. Jadi nggak pakai seling. Ya makanya kalau itu trouble juga mahal. Kemarin saya jelaskan X-Trail ya. Sama. Ini juga begitu sama. Oke ya. Ini malah remnya ini belum habis. Nah, kalau yang V sudah kayaknya. Oke, sekarang kita coba hidupkan mesin. Ini ring sekernya masih bagus apa enggak? Nah, coba kita lihat. Kilometer 249.000. Nah, ini masih cukup baik kalau untuk Innova. Depan kiri, belakang. Power window yang depan kiri kayaknya agak macet. Nanti tak coba dari sana bisa apa enggak. Nah, electric mirror bisa, bisa. Nah, sekarang kita lihat knalpot. Knalpotnya masih bagus.
Kalau yang sudah jalan 400.000 itu pasti gini, ngelangas di tangan ini akan bintik-bintik gitu ya. Nah, itu gimana ganti ring shaker? Nah, ganti ring shaker sembuh itu. Kita lihat bagian bawah, aman. Nah, ganti pak halter aja. Nah, ganti pak halter. Ayo sekarang kita coba jalan ya. Kita coba jalan. Oh, ternyata bisa. Ternyata bisa. Tak tutupi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jalan. Ini tipnya bisa, cuma layarnya agak berbet. Nah, D jalan enak. Innova ini maticnya semua Innova ya. Yang bensin, nah, itu agak lemot. Jadi kita makainya harus sabar dan kayak anak tangga gini masih fungsi. Jadi misal D3 2 1. Jadi kita harus memperlakukannya seperti manual. Kalau mau enak. Jadi kalau nanjak itu D-nya nggak turun-turun, katakan di gigi 3 nggak turun-turun kedua, sama harus menurunkan secara manual dari sini. Nah, ben enak. Ini sekarang kita coba. Ini D-nya pindah kok. Oke ya, pindah ya, loh pindah toh. Oke. Ini sekarang kita pakai nanjak, maticnya masih responsif. Ini yang kuning ini bensin nyala, waktunya ngisi, sama saya nggak pakai sabuk ini. Ini kita pakai nanjak gigi D, nggak saya kurangi. Jadi nggak sama rasa maticnya kalau dengan Nissan X-Trail itu jauh. X-Trail itu lembut, responsif gitu. Kalau Innova memang lemot bawaannya. Mungkin ya karena mobilnya berat dan teknologinya juga masih relatif ketertinggal ya. Nah, ini rem yang saya suka dari sebuah Kijang, set gitu. Nah, kalau nggak biasa pakai Kijang, kalian biasanya pakai Honda itu kan separuh itu baru nyantol remnya, 3/4 baru berhenti. Kalau Innova itu separuh langsung set berhenti. Nah, makanya kalau kalian nggak biasa pakai Toyota, asalnya pakai Honda gitu, CR-V gitu, pakai remnya Innova, kayak jungkel-jungkel, jadi direm gini langsung set, direm langsung set gini lah. Akhirnya kan penumpangnya kan kaget. Tapi itu nggak apa-apa. Kalian nyopir seperti itu tuh paling setengah jam. Nanti kan setelah pakai setengah jam itu kan harus paham, oh mobilnya minta remnya gini ya, gitu ya. Oke, kaki-kaki enak kaki-kakinya, hampir nggak ada kemetek ya. Tapi kalau dikontrol tetap ada aja yang kurang, cuma ini sudah termasuk cukup enak. Oke ya. Oke, mobil saya ini kayaknya juga minta ganti crash joint. Nah, crash jointnya minta ganti. Crash joint itu joint yang palang 4 gitu loh. Nah, itu harganya sekitar 200 itu. Nah, ini kerasa saya. Nah, sama klaker tensioner mungkin. Nah, gitu ya sahabatku Atma Jaya. Nah, ini sudah cukup, sudah banyak ceritanya. Nah, kita lanjutkan ceritanya lagi besok. Terima kasih, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe.